Halo Sobat Bulog, saya Novi Ardiani, peneliti media di Pusat Perencanaan Strategis dan Manajemen Risiko Perum Bulog. Selamat datang di Bulog Business Talk. Pada kesempatan ini akan membahas tentang stupid marketing pada bisnis era digital. Yuk! Mendengar istilah stupid, mungkin Sobat Bulog bertanya-tanya ya, mengapa digunakan istilah ini? Kedengarannya kok gimana gitu ya? Apa nih hubungannya stupid atau bodoh dengan marketing di dalam sebuah bisnis yang sedang dijalankan di era digital sekarang ini? Bagaimana asal-muasalnya kok bisa digunakan kosakata stupid ini? Lalu bagaimana sih penerapannya di bisnis era digital yang sedang Sobat Bulog jalankan? Tetap menyimak ya, kita akan tahu sebentar lagi. Sobat Bulog, konsep stupid marketing yang akan kita obrolin ini saya nukil dari sebuah buku dengan judul yang sama, Stupid Marketing, Only Stupid Marketers Keep Learning. Buku ini ditulis oleh The Stupid Team, yaitu Dr. Sandi Wahyudi, Avila Carlo, Evan Linando, dan Marvin Ade. Kata stupid dalam konsep stupid marketing sesungguhnya adalah sebuah formula. Formulanya adalah STUPID. Ya, ini dibutuhkan oleh seorang marketer agar dapat berubah, berevolusi, bertransformasi menjadi seorang marketer yang kreatif dan inovatif. Nah, formula stupid ini maksudnya adalah S untuk searching opportunity, T untuk theoretical research, U untuk utilize idea, P untuk penetrate market, I untuk incredible result, dan D untuk do review. Jadi ini adalah kepanjangan dari kalimat pertama dari kata stupid itu, Sobat Bulog. Formula ini merupakan suatu siklus yang berkelanjutan. Stupid marketing ini dirumuskan oleh Stupid Team untuk diimplementasikan para marketer dalam bisnis era digital yang memiliki karakteristik berbeda dengan bisnis konvensional. Pada bisnis konvensional, umumnya belum memanfaatkan keseluruhan teknologi yang ada. Pemasaran dan penjualan kebanyakan melalui offline saja dan umumnya bersifat transaksional. Biasanya juga masih terfokus pada kualitas produknya aja, dan strateginya cuma terbatas pada STP, segmentation, targeting, dan positioning. Sedangkan pada bisnis yang non-konvensional, yaitu bisnis era digital, sudah terjadi nih transformasi dan digitalisasi bisnis. Pemasaran dan penjualan tidak lagi sekedar dijalankan secara offline saja, tetapi juga online, serta kolaborasi antara offline dengan online. Dan juga ada perkembangan teknologi digital yang terus berubah dari waktu ke waktu. Nah, Sobat Bulog, kalau kita perhatikan nih, para penulis dari buku Stupid Marketing ini juga menemukan bahwa di bisnis konvensional marketernya cenderung lebih eksklusif dan cepat puas, Sobat Bulog. Kayaknya jarang mau turun ke lapangan gitu ya, dan hanya bersifat manajerial, hanya berdasarkan SOP, takut membuat terobosan, dan dia hanya fokus untuk mengurangi biaya atau eksploitatif. Juga hanya bersifat transaksional, hanya fokus pada peningkatan omset. Nah, semestinya nih menurut tim Stupid Marketing, di bisnis non-konvensional di era digital, marketernya tuh harus bersifat inklusif dan terus belajar, nggak cepet puas, paham bahwa teknologi itu berubah terus, jadi harus terus belajar dan harus belajar dari mana aja, termasuk dari customer. Juga si marketer ini juga harus fokus ke growing bisnis, bukan cuma running bisnis. Dan juga dia harus lebih eksploratif serta menjaga hubungan jangka panjang. Karena itu, karena tantangan marketing di era bisnis non-konvensional atau era digital itu semakin tinggi, maka being stupid itu menjadi mutlak.
Karena ekonomi tidak pasti, adanya inflasi dan perubahan sosial, politik, budaya, serta alam, begitu cepatnya perubahan teknologi dengan adanya artificial intelligence dan kecilnya bisnis kita semua. Jadi nggak ada tuh bisnis yang terbesar, di atas langit masih ada langit. Oleh sebab itu, menjadi stupid dan melaksanakan stupid marketing adalah rumus jitu nih jika ingin survive menjalankan bisnis di era digital. Sobat Bulog, stupid marketer yang menjalankan stupid marketing wajib punya karakter 5C, yaitu curious, punya rasa ingin tahu yang tinggi, kritikal, nggak mudah percaya dan selalu berbasis data dan fakta, kreatif, ya, selalu berusaha meng-create sesuatu yang berbeda, kooperatif, terampil bekerja sama untuk membagi resiko, dan kredibel, dia profesional dan transparan. Namun, menjadi stupid marketer itu tetap ada resikonya Sobat Bulog. Karena pertumbuhan penjualan juga kan belum pasti, karena memang tidak ada yang pasti di dunia ini, dan resiko kegagalan juga tetap ada. Jam kerjanya harus ekstra sehingga membuat kualitas hidup kadang menurun. Tanggung jawabnya juga lebih besar, harus siap dimaki dan tapi siap juga disanjung. Nah, kemudian bagaimana nih implementasinya dari formula stupid marketing ini dalam bisnis digital era saat ini? Kita langkah satu persatu ya. Yang pertama, step 1 adalah searching opportunities. Dalam menangkap peluang, marketer perlu menjadi seorang yang anti mainstream dan penuh kreativitas agar dekat dengan peluang, agar bisa menangkap peluang itu. Nah, ini nih cara versinya stupid marketing untuk mengkondisikan diri selalu kreatif di era digital. Yang pertama, harus update dengan kondisi terkini, giat mencari informasi di bisnis, mencatat dan mengingatnya. Yang kedua, rutin berlatih diri membuat mind mapping. Dan sesekali jangan pakai gadget terus, pakai tangan kita di papan tulis atau di kertas. Yang ketiga, yang nggak kalah pentingnya adalah melakukan hobi walaupun sibuk. Nah, Sobat Bulog, di step searching opportunities ini, stupid marketer juga harus mampu mengidentifikasi peluang mana nih yang baik yang akan diriset di step kedua atau step theoretical research nantinya. Peluang yang baik adalah jika peluang tersebut memiliki nilai tambah untuk pelanggan, pertama. Kedua, peluang itu bisa menyelesaikan permasalahan dalam perusahaan, baik itu masalah marketing, finance, operasional, maupun SDM. Ketiga, bisa meningkatkan profit dan market size perusahaan. Dan yang keempat, peluang itu memiliki risk dan reward yang seimbang. Nah, kalau memenuhi keempat kriteria tersebut, artinya peluang itu bisa lanjut nantinya untuk di step yang kedua. Nah, di step searching opportunities ini, Sobat Bulog sekalian, kuncinya adalah radar kita harus selalu on dan antena wajib selalu up untuk bisa menangkap peluang. Kuncinya, Sobat Bulog, cintailah bisnis Anda, tempat Anda bekerja, dan pekerjaan Anda. Peluang itu dasarnya dari mana aja sih? Ternyata banyak loh asal-usul peluang menurut stupid marketing. Yang pertama dari pelanggan, bisa digali tuh apa yang menjadi kebutuhan, kekhawatiran, keinginan, bahkan impian pelanggan kita. Yang kedua dari komunitas pelanggan. Ibaratnya nih, kalau pelanggan adalah semut, maka komunitas pelanggan adalah gulanya yang akan menjadi revenue stream bagi kita. Dan yang ketiga adalah perusahaan dan jaringannya. Baik itu perusahaan kita sendiri, bisnis kita sendiri, supplier kita, partner atau rekanan, distributor dan retailer kita. Itu bisa menjadi peluang dari bisnis kita selanjutnya. Nah, setelah melewati tahap yang pertama, step ke-1, kita akan melangkah ke step yang kedua, yaitu theoretical research. Peluang yang telah ditemukan di step pertama perlu diuji nih Sobat Bulog di riset di step kedua. Riset ini bertujuan menguji apakah peluang tersebut baik atau tidak. Kita boleh stupid tapi jangan jadi idiot ya. Di sini stupid marketer bisa menguji atau meriset peluang itu dengan dua cara, yaitu yang pertama test the water, yang kedua validasi orang di sekitar kita. Bagaimana caranya melakukan test the water? Bisa dengan eksperimen yang sederhana saja, ataupun dengan online survei dan in-depth interview. Sedangkan validasi orang di sekitar kita, yaitu orang-orang yang menjadi target pasar dari kita,
bisa dilakukan dengan informal discussion, informal networking, ataupun gathering yang sifatnya juga informal. Berikutnya adalah step ketiga, yaitu utilize ideas. Semua ide yang sudah melewati step 1 dan 2 layak dikembangkan dan diterapkan di step 3 ini. Ide stupid di era digital ini nggak ada batasannya ya Sobat Bulog. Tidak ada ide yang benar, tidak ada ide yang salah. Yang ada adalah ide yang sesuai untuk dicoba terapkan, dan terpenting ide itu diutamakan untuk 2 hal, yaitu yang pertama, pengembangan brand, dan kedua, perbaikan sistem bisnis. Nah, Sobat Bulog, menurut Stupid Marketing di sini, pada bisnis era konvensional ada strategi yang disebut dengan STP, segmentation, targeting, dan positioning. Ternyata strategi ini udah nggak relevan lagi Sobat Bulog dengan era digital sekarang ini. Ide strategi yang lebih pas saat ini adalah menciptakan captive market dari apa yang dibutuhkan dan diinginkan oleh market kita. Captive market adalah misalnya pelanggan lama atau saudaranya pelanggan kita, rekan dari pelanggan kita, dan jaringannya. Setelah menciptakan captive market yang jelas, diciptakanlah produk atau jasa yang dibutuhkan atau diinginkan oleh market tersebut. Kemudian step berikutnya adalah step 4, yaitu penetrasi pasar. Ada 2 hal yang teridentifikasi sebagai 2 penyebab utama kegagalan penetrasi pasar Sobat Bulog, yaitu pertama, harga yang nggak tepat, yang kedua, awareness strategi yang tidak tepat juga. Jadi sebelum produk kita penetrasi ke pasar, harus dipastikan nih produk atau jasa kita ini sudah layak jual dari segi kualitas dan harga. Kita perlu ingat price quality relationship, yaitu semakin tinggi harga maka semakin tinggi pula ekspektasi kualitas dari customer. Saat penetrasi ke pasar, lakukanlah ini nih menurut Stupid Marketing, yaitu market awareness strategy, yaitu strategi untuk menciptakan dan memaintain kepekaan market terhadap eksistensi brand kita. Di era digital, awareness strategy bisa dilakukan melalui sosial media, melalui direct marketing, misalnya via email, SMS, telepon langsung hanya ditujukan ke segmen target, dan dengan personal selling. Itu bisa dilakukan. Selanjutnya, setelah melewati step 1 sampai step 4, di step 5, Stupid Marketing mulai memanen hasil. Incredible result diperoleh apabila marketer berhasil memenangkan hati pelanggan. Win their heart, not their wallet ya. Nah, hasil yang diperoleh mesti diukur nih secara kuantitatif dengan 2 metode. Yang pertama, customer metric, yang kedua, financial metric. Customer metric itu mengukur kualitas pelanggan seperti apa nih. Kalau kualitas pelanggannya semakin baik, berdasarkan tingkat kepuasan, loyalitas, retensi terhadap produk dan jasa yang dipasarkan, berarti hasilnya bagus tuh. Dan juga financial metric dilakukan melalui kinerja keuangan, diukur dari revenue, marketing cost, dan cash flow-nya. Selanjutnya, kita akan melangkah ke step yang ke-6, yaitu step yang terakhir adalah do review. Kalau hasil kita sudah sangat baik, ngapain sih kita melakukan review? Sobat Bulog sekalian, stop overconfidence dan arrogance ya. Sadar nggak kita? Ketika sebuah karya tidak direview, maka lain kali pada saat kita membuat karya baru, mungkin tidak akan sesukses karya sebelumnya. Contohnya adalah Microsoft. Walaupun Windows XP pertama kali diluncurkan luar biasa diterima pasar, tapi kelanjutannya Microsoft malah menciptakan Windows Vista yang ternyata lambat, banyak error, dan akhirnya mendapatkan rating yang jelek, banyak komplainnya. Hal itu tentu menjatuhkan nama baik Microsoft. Dan saat itu Sobat Bulog, memanfaatkan kelemahan Microsoft, Apple bisa naik daun deh. Jadi, sukses di satu titik bukan berarti sukses sampai mati. Ini harus diingat nih Sobat Bulog. Jadi, kesuksesan itu bisa bertambah atau habis dalam sekejap. Menurut Stupid Marketing, harus dihindari nih sikap arogan dan terlalu percaya diri. Selalu lakukan evaluasi dan selalu lakukan review. Harus ditemukan nih daya tarik dan kekurangan pada setiap karya, pada setiap produk atau jasa kita. Dipertajam daya tariknya dan ditutup kekurangannya.
Apabila selanjutnya kita bisa menciptakan sesuatu yang even more incredible dengan do review, kenapa tidak, ya kan Sobat Bulog? Nah, pada step ke-6 do review ini, kita bisa melakukan review dari internal maupun eksternal. Dari internal, kita bisa review dari karyawan sendiri, sedangkan dari eksternal, dari customer kita. Nah, setelah step 6 kita lakukan, apakah selesai? Seperti kita sebutkan tadi di awal, formula Stupid merupakan siklus yang berkelanjutan. Setelah melakukan review, kembali lagi ke step awal, yaitu step 1, searching opportunities, dan terus ke step berikutnya. Implementasi siklus berikutnya mungkin akan memunculkan peluang baru, ide baru, strategi baru yang semakin memperbaiki periode sebelumnya. Jadi, stay stupid and go revenue ya. Nah, Sobat Bulog, bagaimana? Tertarik nggak untuk menjadi stupid marketer serta mengimplementasikan stupid marketing seperti yang sudah kita bicarakan tadi? Yuk deh, dicoba. Saya berharap banyak Business Talk episode Stupid Marketing pada bisnis era digital ini bisa memberikan insight maupun sudut pandang baru bagi Sobat Bulog semua di dalam menjalankan bisnisnya. Baik Sobat Bulog yang menjadi marketer di perusahaan atau Sobat Bulog yang menjadi marketer bagi produk dari bisnisnya sendiri. Semoga insight dari episode ini bisa mendorong Sobat Bulog untuk lebih keren lagi bisnisnya. Sukses terus ya buat Sobat Bulog, dan sampai jumpa lagi di Business Talk dengan topik-topik yang tidak kalah menariknya. Saya Novi Ardiani undur diri, salam!